konstruktif sekarang sudah berubah menjadi video gagasan konstruktif. Jadi bagi teman-teman yang suka ngevlog gitu ya, suka nge-YouTube gitu ya, mungkin bisa nanti masuk di PKM ini. Nah, kalau ada yang suka untuk membuat video gagasan ya yang sifatnya membangun, nanti teman-teman mahasiswa bisa masuk di sini gitu ya. Oke, selanjutnya ada PKM GT, ini berubah juga menjadi PKM gagasan futuristik tertulis, tapi pada dasarnya sama. Nah, ini yang perlu diketahui juga oleh mahasiswa bahwa untuk tahun ini gitu ya, untuk PKM ini juga akan berhubungan dengan program MBKM yang diadakan oleh Kemendikbud yang juga akan berafiliasi dengan IKU. IKU itu adalah indeks kinerja utama perguruan tinggi gitu ya. Jadi nanti akan berafiliasi dengan ini ya. Jadi bagi teman-teman yang nanti ikut PKM itu nanti akan berafiliasi dengan format MBKM dan IKU di perguruan tinggi. Contohnya seperti ini. Jadi nanti ini adalah transfer utama pendidikan tinggi, ada 8 indikator kinerja utama. Nah, ini mungkin bisa dilewati saja. Intinya kalau teman-teman mahasiswa itu ikut PKM, itu nanti bisa dikonversi ke dalam MBKM karena kita sekarang format kurikulum itu sudah MBKM gitu ya. Intinya seperti itu. Apa MBKM itu? Nah, ini MBKM ya. Jadi ada ada 8 bagian dalam MBKM itu. Nah, yaitu ada membangun desa, ada pertukaran pelajar, ada magang praktek, ada asisten mengajar, ada proyek kemanusiaan, ada studi banding dan kegiatan urusan dan penelitian dan desain. Nah, ini nanti bisa kegiatan MBKM itu nanti diafiliasikan dengan 8 kegiatan ini seperti itu. Ya. Terus ini adalah nanti kalau teman-teman mahasiswa ikut PKM ya PKM, nanti teman-teman mahasiswa nanti PKM-nya itu bisa dikonversi ke dalam bentuk SKS gitu ya. Jadi nanti ada beberapa PKM teman-teman itu nanti akan dikonversi dalam bentuk SKS yang akan menggantikan beberapa mata kuliah seperti itu ya, seperti itu. Tapi di sini catatannya harus lolos dulu, lolos tahap 1. Kalau lolos tahap 1 dilihat di sini, kalau lolos tahap 1 itu kalian akan mendapatkan konversi nilai setara SKS dalam MBKM itu 1 sampai 2 SKS ya. Jadi kalau kalian lolos tahap 1 itu akan mendapatkan konversi nilai atau kesetaraan nilai ya, konversi nilai 1 sampai 2 SKS ya. Kalau sampai didanai itu sampai 3 sampai 5 SKS ya. Kalau sampai ke PIMNAS kalian akan mendapatkan lagi 2 sampai 3 SKS. Jadi total kumulatifnya yaitu 6 sampai 10 SKS. Jadi kalau sampai PIMNAS itu adalah format konversi program PKM ya untuk ke nilai. Nah, ini adalah kuota PKM di tahun ini gitu ya, di tahun ini. Untuk PKM 8 bidang ya untuk klaster 1. Kita ada di klaster 3 ya. Kita ada di klaster 3 berarti kita memiliki kuota sebanyak 125 ya untuk 8 bidang, untuk AI 15, untuk GFT 15, jadi jumlahnya 155. Mungkin ini bisa dioptimalkan oleh kita nanti ya. Jadi masih banyak kuota yang bisa kita gunakan di sini. Jadi mohon kepada adik-adik mahasiswa nanti untuk giat untuk membuat PKM. Ya, ini adalah inti kegiatan dalam PKM itu. Ya, bisa nanti dibaca gitu ya.
oleh teman-teman. Ini adalah bidang-bidangnya, ya, bisa nanti memilih, ya. Ini transformasi bentuk laporan nanti, ya, dalam proses PKM, ya, di tahun 2021 itu nanti bentuknya. Kalau yang 2020 itu daring, digital based product, ya. Kalau kemarin itu daring semua, tapi kalau sekarang itu ada daring, ada luring, dan ada virtual digital. Jadi ada 3. Kalau kemarin itu cuma daring dan produknya seperti apa, produk digitalnya seperti apa. Kalau sekarang ada 3, daring, terus juga luring, gitu, ya. Berarti offline juga nanti ke tempat dan semacamnya, dan juga nanti ada virtual digital nanti, ya. Gitu. Jadi ada perbedaan dari yang kemarin. Nah, ini yang juga perlu dipahami, ya, oleh teman-teman mahasiswa dalam membuat anggaran biaya nanti. Nanti yang dikasih oleh Belmawa atau oleh pemerintah itu sekitar 5 juta sampai 7 juta di sini. Jadi mungkin lebih sedikit dari tahun yang lalu, gitu, ya. Terus untuk PT, ya, PT itu di sini wajib, ya. Jadi di anggaran, ketika membuat anggaran itu harus ada juga di anggaran itu diletakkan anggaran biaya dari perguruan tinggi, ya. Karena di sini sifatnya wajib, gitu, ya. Maksimal itu 25% dari 7 juta dalam bentuk in cash atau in kind, ya. In kind itu maksudnya intinya dibiayai di sana, diinkludkan punyanya perguruan tinggi, gitu, ya. 25% dari 7 juta itu, yaitu sekitar 1.750.000. Terus ini juga ada dari pihak lain, ini tidak wajib, kalau ada enggak apa-apa, kalau tidak ada ya enggak apa-apa juga, gitu, ya. Jadi maksimum total semuanya itu adalah sekitar 9.450.000, ya. Kalau ini dijumlahkan semua itu 9.450.000. Nah, nanti di anggaran biaya itu kalian, ya, maksimumnya ini 9.450.000, jangan sampai di atasnya. Kalau di bawahnya tidak apa-apa, ya. Nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa nanti menghubungi tim pembimbing. Nanti saya share nomor kontak pembimbing, ya, di grup. Nanti saya share di grup teman-teman nanti, ya. Oke, ini adalah format rekapitulasi anggaran belanja. Karena tadi ada ada tiga yang memberikan anggaran itu, ada Belmawa, ada PT, dan ada pihak lain, gitu, ya. Di sini juga harus formatnya seperti ini, format rekapitulasi anggaran belanjanya, gitu, ya. Jadi contoh bahan habis pakai itu sebenarnya dari mana? Dari Belmawa atau dari perguruan tinggi, gitu. Kalau dari Belmawa, ya kasih Belmawa yang dikasih anggarannya berapa. Kalau nanti ngambil dari yang perguruan tinggi, maka yang perguruan tinggi ini yang dimasukkan nanti, seperti itu, ya. Jadi anggarannya itu ngambil dari mana? Di Belmawa atau dari perguruan tinggi, maksudnya. Kalau anggaran itu ngambil dari yang 7 juta dari Belmawa, maka yang diisi adalah di sini. Kalau itu mengambil dari yang perguruan tinggi, di sini. Kalau yang mengambil dari instansi adalah di sini. Nah, ini adalah format rekapitulasi rencana anggaran biaya di proposal, seperti ini bentuknya, ya. Jadi harus benar, gitu, ya. Kalau yang ngambil dari, saya ulangi, kalau ngambil dari Belmawa, ya yang di Belmawa yang diisi. Kalau perguruan tinggi yang isi. Kalau instansi lain jika ada, ya ambil diisi yang di instansi lain. Nah, itu, ya. Selanjutnya ini hal-hal yang tidak diperkenalkan dalam RAP. Ini yang penting. Pertama, jadi tidak ada honorarium. Jadi di RAP itu jangan ada honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya. Untuk tim, ya, untuk tim pengusul, untuk dosen pendamping, untuk narasumber, pemateri, atau sejenisnya. Jadi tidak ada yang namanya honorarium dalam rencana anggaran penelitian itu, gitu, ya. Dalam rencana anggaran PKM tidak ada honorarium, jangan dikasih honorarium, seperti itu. Terus yang kedua, ada sewa komputer. Itu tidak boleh laptop, printer, ponsel, kamera, handcam, tempat, ruangan, aula, dan sejenisnya itu tidak boleh juga. Jadi tidak boleh ada sewa komputer, PC, dan semacamnya yang sudah dijelaskan di sini. Yang ketiga, tidak boleh ada pembelian alat
bahan lebih dari 1 juta. Ya, kalau di bawahnya 1 juta boleh gitu ya, pembelian alat dan bahan. Contohnya kalian beli alat apa ya, kalau kalian membuat apa mikro semuanya ya, membuat prototipe, jadi alat dan bahannya itu harus di bawah 1 juta, jangan sampai di atas 1 juta. Terus yang kedua, pembelian penyimpanan data flash disk dan hard disk itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada beli flash disk atau beli hard disk, itu tidak boleh. Terus yang ketiga, pembelian kuota internet itu lebih dari 100.000 per bulan per item ya. Jadi tidak boleh lebih dari 100.000. Ya kalau 100.000 berarti masih boleh ya, pembelian kuota internet per bulan. Terus ada durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan. Jadi kalau beli lisensi itu boleh, tapi jangan melebihi 6 bulan ya, dalam durasi sewanya. Kalau beli lisensi, kalau tidak yang usah. Yang keempat yaitu yang tidak diperkenankan adalah dalam RAP itu, rencana anggaran belanja itu adalah penyusunan, penggandaan atau penjulitan laporan kemajuan ya. Karena bentuknya sudah online laporannya, jadi tidak ada yang namanya penjilitan kemajuan atau laporan akhir. Kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Kecuali nanti PTS atau perguruan tinggi minta hard copy. Tapi biasanya tidak minta hard copy, biasanya cuma soft copy saja. Jadi tidak diperbolehkan untuk penyusunan, penggandaan dan penjilitan tersebut. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa dalam menyusun RAP nanti. Ya, nanti bisa komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, kalau masalah ini, ya ke belakang masalah PKMRE, ya riset eksakta. Ini bisa dibaca sendiri gitu ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Yang penting di sini pelaksanaannya itu ya, itu secara luring di laboratorium atau lapangan dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Saya ambil hal-hal yang paling penting yang bisa diambil oleh teman-teman di teknik gitu ya. Ya RE ini bisa ya, RE bisa diambil oleh anak-anak teknik karena ini adalah riset eksakta ya. Ya, jadi ruang lingkup penelitian ini lebih banyak di bidang kedokteran, kesehatan, farmasi dan teknologi. Nah, kita masuk di sini bisa ya. Bisa masuk ke sini. Jadi teman-teman yang ingin mengambil RE bisa nanti ya. Nanti akan saya share juga contoh-contoh PKM yang lolos di tahun sebelumnya ya, bisa menjadi referensi oleh teman-teman untuk membuat proposal di tahun ini ya. Nanti saya langsung share ke grup ya, share di grup riset sosial humaniora, monggo kalau mau ambil. Nanti saya juga contoh proposalnya nanti saya share di grup juga untuk sebagai bahan referensi bagi teman-teman. Ini untuk kewirausahaan ya. Nah, jadi dari sini diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri. Nah, jadi mungkin teman-teman ingin di kewirausahaan, monggo ya. Ini adalah kriteria yang perlu yang perlu dibuat oleh teman-teman ya, harus ditampilkan oleh teman-teman dalam membuat proposal itu. Ini ya, jadi teman-teman bisa masuk di PKMK ini, PKMK ya. Terus pengabdian masyarakat ini adalah macam-macamnya. Terus di IPTEK, penerapan IPTEK ini. Terus yang biasanya kalau anak-anak teknik itu mainnya di sini ya, karya karsa cipta ini. Tapi kemarin masih belum ada yang lolos, mungkin tahun ini mungkin bisa lagi main-main di sini di PKMKC ini. Jadi teman-teman bisa membuat ini ya. Jadi di PKMKC itu dirancang untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis IPTEK dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model, prototipe, produk kesenian, dan lain-lain. Ya.
Jadi kalau di sini menghasilkan suatu produk di sini. Jadi teman-teman mahasiswa yang suka menghasilkan sebuah produk seperti web dan lain-lain itu nanti bisa masuk di sini ya. Masuk di sini. Karya inovatif dan lain-lain. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Ini yang lebih detail itu ada di buku yang 10 itu nanti ya, buku pedoman yang 10 itu nanti bisa dibaca. Nanti bisa juga teman-teman komunikasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya. Saya cuma memberikan sedikit sosialisasi saja seperti itu. Oke, yang paling penting juga teman-teman mahasiswa nanti kolaborasinya jangan jangan satu semester. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman nanti bisa antar semester ya, antar semester atau antar prodi juga enggak apa-apa. Ke prodi yang lain juga enggak apa-apa. Jadi kalau nanti kalian kolaborasinya antar semester itu kesempatan untuk diterimanya itu akan lebih banyak ya, peluangnya lebih besar daripada kalian kolaborasinya antar satu semester. Itu mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman, nanti bisa ngambil semester 6, semester berapa 4, semester 2 dan sebagainya. Nanti bisa komunikasi ya, bisa komunikasi untuk masalah pembagian pembagian grup itu nanti ya. Yang penting nanti kalian menghubungi dosen-dosennya yang akan saya share nanti nomor kontaknya ya. Ini adalah kiat sukses untuk PKM. Ya, pertama ya baca panduannya. Jadi jangan sampai lupa baca panduan PKM dengan cermat ya. Tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis. Itu ada di 10 buku yang sudah saya share di grup kemarin. Itu nanti dipilih mau yang mana gitu ya. Nanti akan saya share lagi beberapa contoh PKM yang sudah lolos di tahun 2021 sebagai referensi juga. Terus fokus pada kreativitas. Nah, ini yang paling penting ini ya. Kreativitas dari teman-teman itu yang paling penting. Ini juga pengumpulan proposal batas akhir 31 Maret ya 2022, tidak ada perpanjangan. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Jadi dari sekarang teman-teman sudah menghubungi, nanti ketika saya sudah share ke grup nomor kontaknya, segera hubungi dosen pembimbing masing-masing. Dan semoga teman-teman sebagian sudah punya proposal yang mana nanti bisa langsung diajukan ke pembimbing gitu ya. Pembimbingnya bebas mau ambil yang mana saja. Nah, selamat berjuang. Selamat berjuang, ini yang terakhir. Ya, kalau masih ada hal-hal yang belum jelas nanti bisa menghubungi pendamping masing-masing. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Cepat ya. Semoga sosialisasi yang sangat cepat ini bisa dimengerti oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Oke, itu saja mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin adik-adik teman-teman mahasiswa ada yang belum paham mengenai PKM, nanti silahkan untuk ditanyakan. Mungkin belum ada yang paham. Langsung hidupkan. Itu masih unmute semua, Pak. Jadi sebentar saya aktifkan. Jadi begini, Pak Walid tadi terima kasih atas materinya. Jadi silahkan nanti dibuat klaster-klaster gitu. Ini rata-rata semester berapa?
Semester Ya, berapa? semester 6 Semester 1, Pak. ada 2. Ada semester 2. Ya. Menjelang Kalau semester 2. kalau bisa secara administrasi memang ketua itu harus dari semester 6 atau semester 4. Jadi mohon nanti semester 6, semester 4 segera membuat kelompok. Kalau bisa perpaduan antar prodi, jadi antara informatika dengan SI atau informatika dengan PAI, informatika dengan hukum, informatika dengan kebidanan, mungkin itu bisa dieksplor gitu ya. Nah, sebelum itu dibuatkan timeline saja Pak Walid, jangan digebiar uyah kayak gitu. Saya tidak bisa memonitoring progres yang ada. Nah, jadi daripada anak-anak itu tidak terarah, maka buatkan timeline-nya. Timeline misalnya pembentukan kelompok. Dari kelompok itu nanti akan kita briefing. Setelah di briefing kelompoknya, kita arahkan dia masuk skema apa, karena tidak harus orang-orang informatika itu main di karya cipta, inovasi atau dan seterusnya. Bisa yang futuristik gitu ya, bisa pengabdian masyarakat atau penelitian dan seterusnya. Jadi harapan saya di klaster, habis di klaster itu kita akan tempatkan dosen sebagai pembimbing karena kita sudah masuk di minggu kedua Maret. Minggu kedua Maret ini tidak bisa kita leha-leha lagi. Jadi minggu ini harus segera dikumpulkan, tolong dibuatkan formnya. Badri jangan diabaikan gitu saja. Jadi ada formnya, terutama pembentukan kelompok yang bersedia aja dulu jadi ketua, bisa 2 orang, nanti kita bisa carikan yang lain gitu. Yang penting ketua itu sebagai kekuatan terbesar tadi untuk menuntaskan membuat proposal itu. Jadi Anda memiliki peluang sangat besar karena mahasiswa teknik paling banyak, mestinya Anda paling banyak mengajukan proposal. Nah, kembali lagi kepada penyakit mahasiswa bahwa malas itu penyakit yang sudah mendarah-darah ke diri Anda. Terus yang kedua itu tidak tahu tapi malas bertanya atau tidak aktif atau pasif. Saya melihat banyak mahasiswa itu pasif saja, jadi tidak pernah mereka aktif dalam mengembangkan kreativitasnya. Jadi tolong itu betul-betul dijaga oleh kalian. Habis sosialisasi ini, saya kok tidak percaya, terus baca, terus ini kayak gitu, maka berkelompok-kelompoklah supaya kalian bisa saling menyemangati, ya, bisa menyemangati. Jadi kalau Anda punya kelompok atau komunitas, atau Anda tergabung di himpunan, atau Anda tergabung di organisasi eksternal, silahkan bergabung-gabung supaya target yang para mahasiswa inginkan betul-betul bisa terlaksana. Jadi mohon dibuatkan timeline-nya, Badri dibuatkan timeline-nya sehingga pembuatan proposal itu normalnya 2 minggu ini. Jadi mulai tanggal 13 sampai tanggal 26. Nah, ini kreativitas Anda diasah. Mau dikasih dana, maka Anda harus betul-betul jeripayah untuk mengambil itu. Jangan kebiasakan ngerengek-ngerengek dan cari alasan. Jadi paling senang saya dengan mahasiswa yang cari solusi. Bagaimana Pak? Kadin apa Pak? Terus gabung, terus ditulis dan seterusnya. Sehingga solusi itu yang didapatkan bukan alasan-alasan ini. Gitu. Jadi tolong dibuatkan timeline supaya jelas, jangan diberikan dosen itu oke-oke saja, nanti yang penting sudah ketemu kelompoknya dan seterusnya. Itu Pak Walid supaya terstruktur dan
nanti perlu pendataan juga dari prodi, dari TI berapa, dari SI berapa, supaya tidak hanya sekedar berangkat tanpa arah yang jelas, tanpa target yang jelas. Target saya dari TI ada 10 proposal yang bagus, dari SI ada 10 proposal yang bagus kayak gitu. Jadi harapan saya dari Fakultas Teknik bisa menyumbangkan 20 proposal terbaiknya. Kalau kalian tidak bisa, silakan saya bersedia untuk mendampingi para mahasiswa sekalian yang mau, ya, yang mau. Karena saya setiap tahun juga sebenarnya reviewer untuk mengevaluasi apa yang ada di tulisan para mahasiswa sekalian. Jangan takut salah, yang penting segera action. Itu Badri dari saya kembalikan ke Pak Walid. Panduan itu silahkan dibaca, diarahkan. Kalau pengen contoh proposal yang sukses itu seperti apa, nanti kita berikan contohnya. Tapi lihat dulu template dan panduannya. Jangan minta contoh proposal tanpa membaca aturan dan template proposal. Habis ini kita agendakan dengan dosen pembimbing Pak Walid supaya lebih optimal. Jadi Kak Prodi bisa jadi pembimbing, saya juga bisa jadi pembimbing. Silahkan kalian tinggal pilih saja. Baik, Pak. Baik. Nanti kita agendakan dengan pembimbing. Saya siapkan 10 judul, kalau ada yang mau silahkan adik-adik mahasiswa pilih dulu, baca dulu, jangan gerudak-geruduk terus WA saya, baca dulu baru komentar. Kalau yang semester 6 saya rasa di mata kuliah saya itu banyak sekali judul yang bisa didorong menjadi karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan karya cipta mahasiswa. Demikian Badri yang bisa saya tambahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai PKM yang masih kebingungan, atau ada yang sudah pengalaman tapi gagal gitu. Lalu dibuat absensinya Bab supaya tahu mana yang semester 6, mana yang semester 2, mana yang ini, karena dari nama-nama ini bisa dipetakan siapa yang berpotensi. Kalau tidak berpotensi artinya berpotensi untuk didorong. Nah, itu nanti bisa kita bantu total. Jadi mau judul oke, mau panduan menulis oke. Tapi kalau mahasiswa yang kurang punya kemauan, tidak usah. Jadi karena kata kunci pertama itu mau dulu. Jadi ini 3K itu kesempatan sudah ada, tapi pertanyaan kedua, kemauan apa ada? Kata kunci yang ketiga, ketika kemauan itu sudah ada, maka perlulah sebuah keterampilan. Maka nanti Anda akan dibimbing supaya keterampilan tadi menulis, membuat kalimat-kalimat yang bagus itu akan dilatih. Jadi 3K itu tadi yang harus betul-betul para mahasiswa lakukan. Jadi ini ada kesempatan dan saya minta kepada kalian kemauannya mana. Yang ketiga, tugas kita para dosen untuk memberikan keterampilan. Jadi beban di Anda itu mau apa tidak. Kalau enggak mau ya udah, enggak usah memaksakan diri, namanya sudah enggak mau. Jadi gitu Badri, Pak Walid. Sudah, kalau enggak ada pertanyaan, oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya dari Prodi Informasi Angkatan 2020.
mau bertanya Pak terkait dengan kelompok dan pembimbing. Apakah pembimbing dan kelompok itu ada 5 mahasiswa, sementara pembimbingnya itu 1. Apakah kalau misalkan ada problem atau kesalahan di pembuatan, apakah langsung diperbaiki Pak itu sama pembimbing, misalkan dikoreksi entah itu benar atau tidak, apakah langsung dievaluasi atau diperbaiki Pak? Sekian Pak. Ya, langsung saja Pak, dijawab. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Siapa tadi buat? Hosiri ya, M Hosiri. Mau mirip-mirip sama dengan nama saya gitu. Jadi begini, Hosiri. Jadi yang pertama, pembimbing itu akan mengarahkan, memberikan arahan, mengevaluasi gitu ya, supaya proposal itu layak untuk dikirim ke Kemendikbud. Jadi yang saya sampaikan tadi, proposal Anda itu bukan bersaing dengan teman-teman di UIN, tapi bersaing dengan ribuan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Maka dalam sistem informasinya nanti di situ namamu akan otomatis ada, terus nama temannya yang akan dimasukkan tuh masukkan NPM-nya, kalau terdeteksi ada ya akan bisa dipilih menjadi anggota gitu ya. Terus nama pembimbing juga di situ akan terpilih. Kalau dari awal kamu bimbingan sama Pak Badri, maka di situ kalau nama Pak Badri ada ya udah bisa dipilih gitu. Artinya yang dibimbing secara offline oleh para dosen UIN itu adalah bimbingan bagaimana cara membuat proposal yang bagus. Ya, saya sebagai reviewer itu mesti akan melihat proposal yang bagus itu kesan pertamanya dari sisi judulnya sudah bagus. Yang kedua dari sisi latar belakangnya bagus kayak gitu. Ketiga, keempat, tahapan-tahapan prosesnya jelas. Nah, itu yang betul-betul harus dipenuhi. Nah, supaya bisa gerak cepat, maka ya segera dibentuklah tim siapa. Makanya Hosiri ini semester berapa? Kalau Anda semester 4, cobalah cari teman-temannya yang semester 6 atau semester 4 dari prodi lain. Cara nyarinya gimana? Ya yang sesuai dong dengan apa yang diajukan. Contohnya misalnya pemberdayaan masyarakat pesisir, misalnya dengan membangun sistem informasi bank sampah misalnya. Jadi akan membangun sebuah ekonomi masyarakat pesisir. Satu, kebersihannya semakin meningkat. Yang kedua, masyarakat pesisir akan mendapatkan penghasilan dengan pengolahan sampah dikembangkan untuk merekrut para ibu-ibu yang memasukkan bank sampah ke tempat yang sudah disediakan, sehingga ekonominya bagus, kebersihannya juga bagus, dan ada pencatatan transaksi yang jelas. Nah, nanti kalau ada uang yang sudah tersimpan tadi mau dibelikan minyak goreng atau dibelikan beras, nah di situ juga menyediakan misalnya. Nah, itu cari temannya gimana Pak? Oke, berarti butuh orang informatika. Oke, yang kedua butuh orang ekonomi. Ketiga butuh orang perikanan misalnya, atau enggak orang pertanian. Jadi cari teman-teman di situ. Yo, kalau enggak ada, cari yang ada. Jadi jangan cari masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada solusinya. Enggak ada semua Pak, cari yang ada. Nah, jadi letak nemu misalnya ekonomi, ya cari yang orang TI atau SI. Masa orang TI SI tidak menemukan, ya berarti Anda hidup di dunia tidak nyata. Nah, kalau hidup dalam dunia nyata, pastinya akan ketemu itu teman-temannya. Tidak melalui Anda, bisa dosennya menghubungi dosen dari prodi itu. Gitu. Ya, jadi semangat pasti dibimbing, pasti dibina, pokoknya proposalnya harus bagus.
Gitu kira-kira jawabannya. Silakan kalau ada tambahan. Silakan Pak Walid, mungkin ada tambahan. Nggak ada, Bat. Hujan di sini, Bat. Nggak kedengaran, Bat. Mungkin Cukup, Bat. kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin Yang perempuan memang nggak ada. Yang Ya, perempuan. Ini Ada. Anissa Pak. Zahratul Wardah, Aisyah gitu. Memang Pak Izzatul Quratul Aini ini ada juga. pernah bertanya apa di ghosting, apa sudah ngilang. Silakan yang perempuan. Nah, ya, Jangan suka mengghosting orang. Kalau dulu bahasanya PHP. Oke, Bat, cukup saya rasa sudah tidak ada yang lain. oke, mungkin kita sudah paham semua. Tolong Pak Walid timeline-nya ya, Pak Walid sebagai koordinator timeline-nya dibuat dan bisa digarap bersama. Baik, Pak. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik semua. Memasuki acara selanjutnya yaitu penutup strip doa. Untuk menutup ini saya persilakan langsung kepada Keprodi Sistem Informasi, kepada Bapak Anwari Akti. Disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Semoga acara pada siang hari ini suara didengar enggak? Semoga acara di Didengar, Pak. siang hari ini mendapatkan menjadi kesuksesan bagi kita semua, dan semoga barokah dan semoga jadi pembuka kesuksesan, dan semoga semua proposal yang ingin jadi realitas, yang realitas menjadi kenyataan. Mari kita doa bersama, semoga proposal selesai dan semuanya lolos. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'mah wa ikafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika. Amin, amin, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la sahlan illa ma ja'alahu sahlan. Allahumma aftah alaina wa abal husni hurri wal abwab wal barakati wa abwab ni'amati wa abwab rizqi wa abwab quwwati wa abwab sihhati wa abwab salamati bi ya arhamar rahim. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hasni wa na'udzubika min al-hasni wal hajazi wal kasli. Rabbana ighfir lana wa rabbina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana 'alaina sabran wa sabbi aqdamana wa sunana min kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Saya mewakili semua akademika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.